Karena itu Bapak Mama, apa itu cobaan? Thesaurus memberikan satu pengertian begini. Cobaan atau godaan itu sama dengan sesuatu yang memprovokasi, mengarung, merecoki, mengganggu, menggoyang, mengusik, merecoki seseorang untuk berbuat jahat. Ya. Jadi Bapak Mama, sesuatu yang menarik hati kita untuk berbuat dosa itu pencobaan. Sesuatu yang menarik hati kita untuk berbuat dosa. Coba pikir, kira-kira ini pagi ini ada sesuatu yang menarik hati kita untuk berbuat dosa? Tidak ada ya? Saya mau doa tutup bungkus bangun tidur, jadi tidak ada yang menarik hati kita untuk jatuh dalam dosa. Bapak Mama, itu sebabnya ayat yang ke-13 dikatakan apabila seorang dicobai, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sesuatu yang menarik hati kita untuk berbuat dosa, sesuatu yang menarik hati kita, memprovokasi kita untuk berbuat dosa, jangan pernah kita berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Sampai di sini kita mengerti, bisa membedakan. Bapak Mama, saudara-saudara, ingat bahwa Allah bukan penyebab dari pencobaan. Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Allah itu suci dan Allah tidak terpengaruh oleh kecondongan dosa. Dalam ayat yang ke-17, dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan. Diturunkan Bapa segala terang. Disebutkan Bapa segala terang berarti Allah tidak bisa berdosa. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Matteo Henry mengatakan begini, manusia tidak dapat menyalahkan Allah jika ia mengalami pencobaan. Jangan sampai manusia berkata jika ia mengalami pencobaan atau godaan, penyebabnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dengan kejahatan. Ingat, mulai hari ini stop dengan menyalahkan Tuhan. Saya buat dosa begini karena Tuhan izinkan. Saya begini, saya malas ke gereja, saya malas memberikan persembahan karena Tuhan izinkan. Saya melakukan kejahatan ini, membunuh, misalkan, itu karena Tuhan izinkan. Apakah Tuhan mengizinkan? Stop melibatkan Tuhan dengan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari siapa? Dari Bapa, melainkan dunia. Ya. Yang jahat-jahat itu bukan berasal dari Bapa, tapi dia berasal dari dunia ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau pencobaan bukan datang dari Allah, maka pertanyaannya, pencobaan itu datang dari mana? Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama. Pencobaan itu berasal dari diri sendiri. Pencobaan berasal dari diri sendiri. Ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Mama, Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Manusia diberikan pikiran,
diberikan sifat-sifat Allah kecuali dosa. Ingat, manusia itu bukan robot yang Tuhan sudah setting, memang dia harus jalan ke sini, dia ada di sini. Manusia ada namanya disebut dengan kehendak bebas. Itu sebabnya dikatakan bahwa kalau dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Terjemahan literalnya dia bilang begini, tetapi seorang dicobai ketika ia tertarik dan tergoda oleh keinginan jahatnya sendiri. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuatmu tergoda, keinginanmu sendiri. Karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Bapak Mama, ini tidak berarti bahwa dosa yang terjadi dalam diri kita tanpa campur tangan setan. Karena memang setan pun suka itu kita jatuh dalam dosa. Tapi memang Yakobus sengaja, saya kira bahwa dia tidak menulis setan di situ sebagai bapak pendusta atau semuanya. Tujuannya supaya kita jangan mengkambing hitamkan. Sedikit-sedikit mengkambing hitamkan. Contoh, waktu kasus di Taman Eden. Ini manusia suka melempar kesalahan. Tuhan Allah datang berjumpa dengan mereka. Adam bilang apa? Perempuan yang kau taruh di sisiku. Ya toh? Lalu perempuan lempar kesalahan lagi pilih siapa? Pilih mana? Pilih ular. Main baku balempar. Bagaimanapun dosa yang terjadi ada campur tangan iblis di dalamnya. Kita melihat Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya kasih satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini menunjukkan apa Bapak Mama? Setan mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Setan cari kesempatan yang pas. Kalau dia mencobai Tuhan Yesus juga dia mundur. Lalu dia tunggu waktu yang baik, waktu yang pas untuk kembali serang Tuhan Yesus. Apalagi dengan kita. Siapa di sini temannya setan? Siapa berkawan dengan setan? Siapa ini pagi datang gereja tapi dia masih setan pagi-pagi? Tanda kutip. Nah dong ini kotong susiap habis ada setan di sini. Susiap hati datang anak bataria sana sini merusak ini hati ini. Dasar setan anak satu ini. Kita lihat Bapak, anaknya cantik, anaknya ganteng, tapi anaknya kita katakan anak setan. Bukan mukanya tapi apa? Sifatnya. Ya. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, saya tertarik dengan satu tulisan. Satu tulisan ini dari ada orang yang namanya Koniaris. Koniaris ini dia memberikan langkah-langkah atau dia menjelaskan langkah-langkah lahirnya dosa sebagai berikut. Yang pertama dia bilang begini, pikiran menerima saran atau stimulasi, pikiran itu penuh perhatian, ia akan melihat provokasi dan akan menutup pintu kepadanya. Ini langkah dosa. Setelah pikiran menerima saran stimulasi, kedua jiwa akan berbicara dengan saran dan memberikan persetujuan. Ya. Jiwa akan berbicara dengan saran dan memberikan persetujuan seperti yang dilakukan Hawa dan ular yang kemudian menjadi berdosa karena menyetujui pikiran dengan senang hati. Ini baca ini pelan-pelan. Sekali lagi, jiwa akan berbicara dengan saran dan memberikan persetujuan. Jadi Bapak Mama, saya ulang pertama, ini pikiran ini menerima, dia menstimulasi. Setelah itu, ini jiwa ini terima semua hasil stimulasi yang tadi itu, lalu setuju di dalamnya. Ketiga, ada penyatuan dan penggabungan dengan pikiran, di mana pikiran menyerahkan diri kepada saran dan mulai memikirkan. Mulai
Yang keempat, pikiran akan menjadi tawanan oleh pikiran itu sendiri. Karena berulang kali. Ini dia ada terus di sini. Berulang kali muncul. Akhirnya, kelima, manusia jatuh penuh sehingga ia tidak lagi bebas untuk menolaknya. Sehingga sudah menjadi sebuah keinginan manusia untuk memperbudak diri sendiri.